Oke, gimana kabarnya? Bapak minta kepada ketuanya untuk memimpin doa, karena doa itu bagian dari kesadaran diri kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya, berat. Bisa. Ada berapa orang? Siapa saja? Yang terakhir siapa? Yoga. Sekretaris yoganya kemana? Apa? Bukan sakit. Dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya ketiga orang ini bisa bergabung dengan kita dan belajar bareng dengan kita ya. Oke, kita selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kalian juga sehat, semangat. Kalau belajar itu semangat dan semangat. Karena kalau kita nggak semangat, maka hasilnya pun tidak baik. Oke, seperti nanti kita bikin simbolis. Belajar teks anekdot itu harus dengan semangat, konsentrasi. Seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Nah, kemudian sesuai dengan di dalam teks anekdot, boleh kita menggunakan anekdot itu sebagai sarana gotong royong kita, kemudian melatih mandiri kita, mengeluarkan ide-ide kita, itu boleh. Nah, artinya ketika kita berbicara masalah teks anekdot itu adalah berbicara masalah kelucuan. Sepakat ya? Sepakat ya? Mas. Kalau kita belajar teks anekdot itu apa tadi? Anekdot itu kita bertujuan untuk mengkritik seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Nah, kemudian sesuai dengan di dalam teks anekdot, boleh kita menggunakan anekdot itu sebagai sarana gotong royong kita, kemudian melatih mandiri kita, mengeluarkan ide-ide kita, itu boleh. Nah, artinya ketika kita berbicara masalah teks anekdot itu adalah berbicara masalah kelucuan. Sepakat ya? Sepakat ya? Mas. Kalau kita belajar teks anekdot itu apa tadi? Kalau kita belajar teks anekdot tadi apa? Karena dengan bahagia itu maka hati kita akan merasa tenang. Oke.
kita awali tujuan pembelajaran kita hari ini perlu kalian ketahui adalah kalian bisa melakukan yang namanya memahami teks anekdot dan menganalisis teks anekdot. Itu tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami gagasan dalam kalian ingat mengenai teks anekdot. Pernah dengar kata-kata anekdot? Nah ya. Anekdot itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa? Coba. Oke, ini ngomongnya bapak rada-rada nggak sudah berdengar rada kuat ya. Ada lagi teks anekdot itu? Tujuan dari anekdot apa sih sebenarnya tujuan? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Tujuannya itu untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Mengkritik. Oke, boleh. Tujuannya adalah untuk mengkritik. Boleh. Nah, kemudian manfaat kita mempelajari teks anekdot adalah kita bisa menerima unsurnya di dalamnya. Di mana abstraknya? Berani berdiri. Oke. Berdiri. Oke. Silakan. Yang abstraknya itu Pak yang menjadi silaturahmi. Oke, boleh. Menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi. Kemudian setelah abstrak ada awal. Siapa yang bisa? Oke. Dua sahabat lama akhirnya bertemu setelah lulus kuliah 3 tahun yang lalu. Boleh. Kemudian yang ketiga. Sebelah sini sudah, sebelah sini. Abstrak. Abstrak apa ini? Kalau kira-kira haus, boleh minum. Jangan sampai. Oke, kemudian ada orientasi. Tadi ada abstrak, orientasi. Orientasi ini merupakan awal satu kejadian atau saat cerita mulai ceritanya mulai berlangsung. Kemudian ada krisis, merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada. Dan selanjutnya ada reaksi. Ini gambar apa sih namanya? Ini ada tulisan apa? Maknanya apa? Korupsi. Hei pejabat, hati-hati dipegang sama KPK. Tukang roti yang biasa lewat. Begitu tukang roti lewat, Adri lantas memanggil sang penjual. Mantap. Setuju ya? Oke, kemudian setelah abstrak apa tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan di mana letak orientasinya? Yo. Ada? Di mana? Silakan. Azril, ini apa Pak? Tukang roti, ini semangka. Jadi Azril Tukang roti. Oke, betul apa salah? Salah. Ada yang bisa membetulkan? Silakan. Ada? Ayo, coba diamati. Dilihat setelah abstrak ada orientasi. Apa sih orientasi? Awal suatu kejadian. Mana sih awalnya? Siapa yang berani? Oke, silakan. Bagian orientasi yang Azril beli rotinya Pak. Oke, awal
awal kejadiannya apa? Benar, Azril Jadi silaturahmi. Oke, boleh Menjaga silaturahmi. menjaga silaturahmi. Kemudian setelah abstrak ada organisasi. Awal, siapa yang bisa? Oke, Dua sahabat lama akhirnya bertemu setelah lulus kuliah 3 tahun yang lalu. boleh. Kemudian yang ketiga, Kreasi. sebelah sini sudah, sebelah sini sudah, sebelah sini belum. Krisis. Ada apa dengan kalian? Ayo dong. Karena tadi kita sepakat untuk semangat konsentrasi. Oke. Setelah orientasi ada Krisis. di mana letak krisisnya? Berdiri. Iya. Berdiri. Letak krisisnya ada di makin kesini rasanya bisa banget nanti kayak gini. Oke, betul. Kemudian yang keempat. Tapi sebelum Anda menyimak, silakan Anda duduk berkelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan. Yuk, udah cepat. Kita sambut saja dia. Iya. Diamnya aja belum. Selamat malam guys, gue Dodi, gue drummer. Sekarang gue sudah gaul. Jadi aja ya. Mau tahu keseharian gue? Ayo ikut ke step gue. Selamat. Selamat malam Fesetista. Boleh satu ketawa boleh. How do you sis? Bisa juga cok. Cash of delivery. Saya Lihat LKPD-nya ada menganalisis teks anekdot ya. Ya, tulis sesuai Connected.
Semangat ya. Semangat ya. Pelajaran kita tentang apa itu? Harus semangat. Konsentrasi, bahagia. Apa itu? Saya sangat dong. Adalah kita harus belajar dengan Konsentrasi dan bahagia. Oke, kita ada perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Oke, maju. Ditempel di depan sini loh. Yang lainnya perhatikan, ada teman kalian akan mempresentasikan hasilnya. Ditambahin. Yang lainnya perhatikan, ada yang kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dan kelompok kami tentang teks Alekor. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Jenny Dewi Ayu, di sebelah saya. Nama saya Muhammad Mulia Ramada dan sebelah saya Bapak Imawan dan sebelah saya. Saya Amanda Melani dan saya Tiara Mustina. Teks ini akan dibacakan oleh Gari. Judul ujian yang menegangkan. 1. Astra. Di sebuah sekolah ada seseorang siswa bernama Rina yang sangat cemas menghadapi ujian akhir semester dan akan dilanjutkan oleh Selasa. Orientasi. Rina belajar keras setiap malam, tetapi semakin hari semakin tidak siap. Pada hari ujian, ia terus-menerus berdoa dan mengharap mendapatkan pertanyaan yang mudah. Aku dilanjutkan oleh Manda. Dan juga aktivis. Ketika ujian dimulai, Rina melihat bahwa semua pertanyaan selayaknya. Dan aku rasa aku lebih siap untuk menjadi pemimpin di acara TV ketimbang ujian. Keterangan menunjukkan oleh Rifat. Kreasi dengan sebelahnya menjawab dengan penuh tawa-tawa, jangan khawatir ya. Jika kamu gagal ujian ini, kamu bisa dari bidang kreasi yang menghibur, menonton dengan cerita ujian yang gagal. Oke, untuk kelompok 2
Silakan dilanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dengan kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan enggak? Izin bertanya, dari teks anekdot itu apa judulnya? Judulnya adalah ujian yang menegangkan. Ya, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, cukup. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, pekerjaan kalian silakan duduk, Kak. Pekerjaan kalian silakan duduk, silakan duduk, Kak. Pekerjaan kalian silakan dikumpulkan. Yang kalian tulis tadi silakan dikumpulkan. Kelompok 1 belum mengumpulkan? Oke, pembelajaran. Ada yang bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Oke. Apa makna tersirat dalam teks anekdot? Oke, ada makna tersirat dari teks anekdot. Tersirat tahu ya? Apa? Ada yang bisa menjawab? Makna tersirat dari teks anekdot itu adalah makna yang tidak tertulis, hanya bisa kita simpulkan tanpa kita tulis. Nyambung ya? Kita rasakan saja, oh ini maknanya. Seperti tadi, ujian yang menegangkan. Kesimpulannya apa tadi? Hah? Menegangkan di mana? Kan gitu ya? Ternyata ujian itu tidak menegangkan. Nah, kemudian ketika kita memberikan yang namanya teks anekdot, ya, kalian sudah memberikan yang namanya struktur, pekerjaan kalian sudah benar semua. Kemudian kalian semua bisa memahami, ya kan? Kalian tahu kesimpulan pembelajaran hari ini, segala macam bisa. Nah, artinya ini saja kalian sudah bisa membuat teks anekdot dengan baik. Pertemuan yang akan selanjutnya kita akan membuat teks anekdot, bukan lagi menganalisa, tetapi kita membuat teks anekdot. Belajar teks anekdot harus kita. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan pada hari ini, saya bisa memahami teks anekdot. Oke, ada lagi? Ayo Pak. Boleh? Saya bisa menganalisis teks anekdot sesuai struktur teks anekdot. Boleh. Ada lagi? Nah, kemudian kita akan bertemu yang selanjutnya akan membuat membuat teks anekdot dengan baik sesuai dengan struktur ya. Tapi ingat, membuat kritik itu jangan sampai kalian menyinggung perasaan orang lain. Paham ya? Itu harus kita olah yang lebih baik. Kita membuat tujuannya adalah untuk mengkritik. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ketika Bapak mengatakan begini, silakan kalian buat teks anekdot sesuai dengan strukturnya, maka kalian harus ingat yang namanya struktur. Paham ya? Karena tadi kalian sudah membuat dengan baik, kalian hafal strukturnya, kalian tahu abstraknya, tahu temanya. Ini pembelajaran yang luar
luar biasa untuk kalian. Paham ya? Oke, silakan kalian untuk berkemas-kemas ya. Karena tujuan pembelajaran kita sudah tahu ya. Tadi kalian sudah menyepakati untuk memahami gagasan dalam bentuk teks anekdotik ya. Silakan kalian untuk berkemas-kemas ya. Karena tujuan pembelajaran kita sudah tahu ya. Tadi kalian sudah menyepakati untuk memahami gagasan dalam bentuk teks anekdot dengan kritik ya. Oke, itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.